telah terjadi tindak pidana korupsi yang kemudian adanya tindak pidana lanjutan dugaannya ini yang melibatkan saudara R ini. Ya seperti yang disampaikan, dugaan kami itu ya ratusan miliar. Ya insya Allah sampai kapanpun juga saya tidak maulah untuk menjalankan ataupun pencucian uang seperti itu, memang tidak benar adanya. Buat saya jadi ya saya nggak apa-apa, saya akan maju terus. Pada 31 Januari 2025, KPK merilis LHKPN Raffi Ahmad. Dari laporan tersebut, Raffi tercatat memiliki harta sebanyak 1.033.996.390.568. Data harta Raffi dirilis ke publik lantaran Raffi berstatus pejabat publik sebagai utusan khusus presiden di pemerintahan Prabowo Subianto. Raffi Ahmad pun menjadi sorotan dengan banyaknya harta yang dimilikinya itu. Tak sedikit publik mempertanyakan asal-muasal hartanya, apalagi Raffi sering dikaitkan dengan kasus pencucian uang beberapa pejabat. Selain itu, publik juga menyoroti gelar Dr. Honoris Causa yang diperolehnya. Gelar kehormatan akademik itu mencuat saat Raffi dilantik sebagai utusan khusus presiden. Belakangan, gelar tersebut didapat Raffi dari Universal Institute of Professional Management atau UIPM, yang ternyata kampus itu belum memiliki izin operasional di Indonesia. Dengan kata lain, tak diakui pemerintah alias bodong. Seolah tak bisa lepas dari kontroversi, Raffi diisukan sebagai buzzer rezim pemerintah lantaran kedekatannya dengan tokoh politik dan pejabat, serta seringkali terlibat dalam kegiatan dan proyek negara. Lantas, dari mana asal-muasal harta Raffi Ahmad? Apakah benar isu pencucian uang tersebut? Dan bagaimana Raffi bisa dekat dengan rezim hingga disebut buzzer dan memperoleh jabatan? Lalu, kenapa pula ia dituding sebagai maklar jabatan? Raffi Farid Ahmad lahir 17 Februari 1987, Bandung, Jawa Barat. Raffi memulai karir selebritasnya sejak remaja. Lebih dari 20 tahun ia berjibaku di dunia hiburan nasional. Hingga puncaknya, ia telah meraih apa yang didam-idamkan banyak orang. Dalam usia 37 tahun, Raffi menjadi seorang pengusaha dan beragam bisnis. Ia pun dijuluki Sultan Antara, merujuk nama kompleks perumahan tempat tinggalnya di Cinere, Depok, Jawa Barat. Saat karir selebritinya lagi di puncak-puncaknya, pada 2013, Raffi terjerat kasus narkoba. Ia ditangkap tangan oleh BNN pada 27 Januari 2013 atas dugaan menggelar pesta narkoba di kediamannya yang berada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan yang dilakukan, petugas menemukan barang bukti berupa pil yang mengandung MDMC dan narkotika jenis ganja. Setahun usai bebas dan sebelum mendapat gelar Sultan Antara, pada 17 Oktober 2014, Raffi melepas masa lajang. Ia menikahi Nagita Slavina yang juga seorang selebritis. Pasangan suami istri tersebut dikarunia 2 orang anak yang diberi nama Rafathar Malik Ahmad dan Naryanza Malik Ahmad atau yang lebih dikenal Cipung. Mereka berdua pun fokus membesarkan anak sembari menjalankan usahanya. Pasangan ini membangun kerajaan bisnis yang bernaung di bawah bendera Rans Entertainment. Cikal bakal Rans Entertainment bermula dari kanal YouTube yang dibuat pada 2015. Raffi dan Nagita mulai menguasai pasar digital dengan jutaan pengikut di media sosial. Luasnya jangkauan Raffi ini nantinya digunakan oleh pemerintah yang berkuasa untuk mendengungkan citra positif dan menyebarluaskan kebijakan dan proyek negara. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, Raffi Ahmad setidaknya telah mendirikan 35 perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat tinggi pemerintah, konglomerat hingga putra mantan presiden. Karirnya di industri hiburan hingga gurita bisnis di berbagai lini menjadikan Raffi Ahmad sebagai salah satu selebriti terkaya di Indonesia yang kekayaannya mencapai triliunan rupiah. Selain berkutat di industri hiburan, Raffi nyatanya telah menjalin hubungan dengan partai politik sejak 2010. Raffi pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Komunikasi Publik di organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra bernama Tunas Indonesia Raya atau TIDAR. Kedekatannya dengan Partai Gerindra ini membuatnya mendukung Prabowo Hatta di Pilpres 2014 dan Anies Baswedan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada Pilpres 2019, Raffi sedikit pun manuver karena lebih dekat dengan Jokowi. Kedekatan Raffi dengan Jokowi sudah terlihat setahun sebelumnya, tepatnya usai acara pembukaan Asian Para Games 2018, saat Jokowi resmi menjabat sebagai presiden.
Raffi Ahmad terlibat aktif dalam sosialisasi program-program dan kebijakan pemerintah seperti penanganan pandemi, peresmian kereta cepat, dan pembangunan IKN, hingga ia kerap dituding sebagai buzzer rezim. Kedekatan Raffi dengan Jokowi kemudian berlanjut ke anak-anaknya. Lewat jejaring bisnis, kedekatan Raffi dengan Gerindra kembali tersorot saat dirinya masuk dalam daftar influencer yang mendukung pencalonan Prabowo Gibran. Di Pilpres 2024, Raffi ikut berkampanye dan beberapa kali terlihat hadir saat debat Capres. Tak sampai di situ, Raffi juga ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan pasangan Andra Soni Dimyati Natakusumah di Pilkada Banten. Raffi juga mendukung pasangan calon yang disokong Gerindra di Pilgub dan Pilbub 2024. Dukungan besar yang dikerahkan Raffi berbuah manis dengan sebuah jabatan. Ia dilantik Prabowo sebagai utusan khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Raffi juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif di Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin periode 2024-2029. Tak hanya Gerindra, Raffi juga dekat dengan PAN. Pada 2012, PAN bahkan telah menyiapkan Raffi untuk maju di Pileg, tapi batal karena kasus yang menimpanya. Saat itu, Raffi terseret kasus penyalahgunaan narkoba. Akhirnya, PAN menjadi kendaraan politik bagi keluarga Raffi. Adiknya, Nisa Ahmad, terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat 2024-2029. Sementara iparnya, JJ, sukses menjadi Bupati Bandung Barat terpilih. Menurut penelusuran proyek Multatuli yang dirilis pada 2024, nama-nama elit politik dan konglomerat kelas atas terafiliasi dengan jaringan bisnis Raffi Ahmad. Perusahaan rintisan dua putra Jokowi Gibran dan Kaesang, serta Edwin Prasetya dan Antoni Pradipta bernama GK Hebat berkolaborasi dengan perusahaan Raffi bernama Rans Nusantara Hebat. Selain itu, Kaesang juga menjadi pemegang saham sekaligus komisaris di Rans Entertainment sejak 2021. Doni Oskaria, paman Nagita Slavina yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN dan ditunjuk Presiden Prabowo menjadi Chief Operating Officer atau COO dan antara sebuah badan pengelolaan investasi. Ia memiliki saham di PT Rans Entertainment dan PT RFA Maju Internasional. Gania Kartasasmita dan Laemongga Haomasan, anak dan istri Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, mendirikan PT Asiana Rans Indonesia bersama Raffi Ahmad yang bergerak di sektor properti. Karisma Bibitani, anak dari Brigjen Safruddin Kambo, mantan Wakapolri dan Menteri Pemberdayaan Negara, mendirikan PT RFA Karisma Internasional bersama Raffi Ahmad. Perusahaan ini mendirikan restoran Lenusa di kota Paris, London, dan Jakarta yang menyajikan ragam kuliner khas Indonesia. Jeremy Emmanuel, menantu Rafael Alun, mantan pegawai pajak yang terlibat pencucian uang, memiliki saham di PT Rans Olahraga Digital Legend. Purnawirawan Joni Supriyanto, mantan Kepala Bais TNI sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Ganjar Mahfud, memiliki saham di PT Rans Bersahaja Network. Raffi bersama Tommy Hermawan Law dan Rudy Salim mendirikan usaha patungan bernama PT Prestisius Rans Moon, bisnis klub malam dan arena permainan di Jakarta Utara dan Medan. Nama Tommy ada dalam jajaran direksi Reinhardt Group yang menjalankan bisnis perhotelan dan perjudian di Kamboja dengan nama Kompong Dewa Casino and Resort. Tommy merupakan anak dari Jerry Hermawan Law, konglomerat pemilik JHL Group yang bergerak di sektor properti, pertambangan, hiburan, otomotif, hingga media. Keduanya sempat dituding sebagai orang yang mengendalikan judi online di Indonesia. Menpora Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo memiliki saham di PT Rans Tingkat Sejahtera dan PT Rans Prestisius Cakrawala. Raffi lewat PT Agung Rans Bersahaja Indonesia sempat akan membangun beach club dan resort di Pantai Krakal, Gunung Kidul. Proyek seluas 10 hektar itu rencananya akan dibangun di atas wilayah kawasan Bentang Alam Kars Gunung Sewu bagian timur. Hal ini lantas mendapatkan kritikan keras dari aktivis lingkungan karena pembangunan beach club di wilayah tersebut dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, serta memperbesar potensi terjadinya banjir, tanah longsor, dan krisis air. Rencana pembangunan proyek beach club di pesisir selatan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta tersebut menuai protes dan penolakan dari masyarakat. Sebagai salah satu investor, artis Raffi Ahmad telah menyatakan mundur dari proyek yang dinilai sejumlah pihak berpotensi merusak lingkungan pada Februari 2024.
Saya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, saya juga sangat mengerti bahwa terdapat beberapa kekhawatiran dari masyarakat terkait proyek ini yang belum sejalan dengan peraturan yang berlaku. Dan dengan ini, saya menyatakan akan menarik diri dari keterlibatan saya dalam proyek ini. Karena bagi saya apapun yang saya lakukan dalam bisnis-bisnis saya ini wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, terutama harus dapat memberikan manfaat yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dari seabraknya perusahaan dan relasinya dengan para pejabat, Raffi dituding terlibat tindak pidana pencucian uang. Tudingan itu dihembuskan oleh National Corruption Watch atau NCW. Raffi Ahmad disebut menerima ratusan miliar rupiah yang berasal dari terduga korupsi. NCW mengklaim telah menerima beberapa dugaan tindakan cuci uang yang dilakukan Raffi Ahmad. NCW pun menduga Raffi Ahmad memiliki ratusan rekening untuk mengelola uang hasil kejahatan itu. Telah terjadi tindak pidana korupsi yang kemudian adanya tindak pidana lanjutan dugaannya ini yang melibatkan saudara R ini. Ya seperti yang disampaikan, dugaan kami itu ya ratusan miliar. Raffi Ahmad lantas merespon tudingan itu. Dia menyebut semua yang dituduhkan kepadanya tidak benar. Raffi mengklaim bahwa usahanya saat ini adalah hasil dari kerja kerasnya. Ya insya Allah sampai kapanpun juga saya tidak maulah untuk menjalankan ataupun pencucian uang seperti itu memang tidak benar adanya buat saya, jadi ya saya nggak apa-apa, saya akan maju terus. Selain dituduh terlibat kasus pencucian uang, Raffi Ahmad pun dituding sebagai maklar jabatan. Pada September 2024, komedian Sule mengaku ditawari Raffi untuk maju sebagai wali kota. Kemarin rapi untuk di Depok apa Bekasi? Bekasi, wali kota Bekasi. Rapi telepon. Mau nggak jadi wakil wali kota? Pagi-pagi jadi wakil wali kota. Belum. Video pengakuan Sule tersebut viral. Tudingan Raffi sebagai maklar jabatan semakin liar. Lagi-lagi Raffi melakukan pembelaan dan tak mengakuinya. Kalau menurut kalian gimana, Bray? Tulis ocehnya di kolom komentar ya.